Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Zamria, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 2024869045548, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Musamus Merauke. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SD Impres Baru DG dengan materi berjudul Daur Hidup Makhluk Hidup pada topik Daur Hidup Hewan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya Berdiri. Salam hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa razukni amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Ada yang tidak datang sekolah? Oke, Ibu Guru absen dulu ya. Nur Khalifah Jumati, Hadir. Rahmat Hidayat, Bu. Miftahul Jannah, Hadir, Bu. Konita, Hadir, Bu. Siti Nurhayati Yahya, Hadir, Bu. Mauisa Insana, Hadir, Bu. Fitriyatul Mulbora, Hadir, Bu. Fariza Bora, Hadir, Bu. Muhammad Alfandi. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, supaya kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemarin kita belajar tentang panca indera, kan? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang daur hidup hewan atau daur hidup makhluk hewan. Kalau hewan yang menggigit itu apa? Kalau hewan yang indah? Kalau hewan yang hidup di darat dan di air? Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breathing dulu. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Oke, sudah siap? Belajar? Terus siapa belum? Jadi hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan dan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Daur hidup hewan. Ada daur hidup belalang, daur hidup nyamuk, daur hidup katak, daur hidup apa lagi tadi sebut? Kupu-kupu, daur hidup kecoa, daur hidup lalat. Nah, jadi yang kita akan pelajari pertama yaitu daur hidup belalang. Daur hidup belalang atau metamorfosis terdiri dari 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yang berarti tidak ada tahap pupa atau kepompong. Berikut adalah rincian daur hidup belalang. Belalang betina dewasa bertelur, biasanya di musim panas. Di dalam kandang atau di antara daun dan ranting, telur-telur ini dilindungi oleh zat lengket yang disemprotkan oleh belalang betina. Nimfa. Setelah menetas, telur akan menjadi nimfa yang terlihat seperti belalang kecil, namun belum memiliki sayap dan organ reproduksi. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit atau molting saat tumbuh dan sayap mulai muncul pada nimfa yang lebih tua. Yang seterusnya dewasa. Setelah pergantian kulit terakhir, nimfa menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan organ reproduksi yang sudah berkembang sepenuhnya. Belalang dewasa kemudian bereproduksi dan melanjutkan siklus hidup. Metamorfosis belalang merupakan contoh metamorfosis tidak sempurna karena tidak melalui tahap kepompong. Ini siklus daur hidup belalang. Dia dari telur sini, dia dari telur, kemudian nimfa. Habis itu dia akan menjadi ini belalang dewasa. Dia tidak pakai pupa atau larva ataupun kepompong. Dia telur dulu, terus dia berubah jadi nimfa. Kemudian dia akan berubah menjadi belalang dewasa. Dia tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Dia langsung ini belalang dewasa. Dia tidak pakai sama dengan kupu-kupu dari telur dulu, larva, baru kepompong, baru kupu-kupu dewasa. Sekarang kita akan masuk di daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva atau jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Proses ini berlangsung dalam air untuk tahap telur, larva, dan pupa. Sedangkan tahap dewasa, nyamuk terjadi di darat. Jadi nyamuk itu kalau dia mau bertelur, dia ke air. Kenapa kalau air yang di dalam rumah itu kebanyakan nyamuk atau tempat kotor itu kan banyak nyamuknya. Lalu dia itu mau bertelur, jadi nanti dia sudah mau dewasa baru dia ke darat. Ini penjelasannya. Nyamuk betina bertelur di permukaan air, baik di wadah air bersih maupun air yang tergenang. Telur-telur ini bisa menetas setelah beberapa hari terkena air. Yang setelah itu larva atau jentik. Setelah menetas, larva nyamuk atau jentik hidup di dalam air dan aktif bergerak mencari makan. Jentik nyamuk mengalami beberapa kali pergantian kulit atau insat, seri, ketiga pupa. Larva kemudian berubah menjadi pupa yang merupakan tahap peralihan sebelum menjadi nyamuk dewasa. Pupa tidak makan dan tidak bernapas melalui 2 antena yang muncul ke permukaan air. Setelah itu dia akan menjadi nyamuk dewasa. Setelah fase pupa, nyamuk dewasa akan keluar dari pupa dan mulai terbang di darat. Nyamuk dewasa betina membutuhkan darah untuk menghasilkan telur, sementara nyamuk jantan umumnya memakan nektar bunga. Jadi kalau nyamuk gigit kulit kita itu sakit kan tidak? Sakit. Itu berarti dia mencari makan untuk
Persiapan untuk bertelur. Kalau nyamuk gigit kita sakit seperti ini. Sekarang kita akan ini proses siklus daun nyamuk. Dia nyamuk tadi kan kita sudah bahas. Dia dari telur nyamuk. Ini modelnya telur nyamuk. Setelah itu dia akan berubah menjadi larva. Ini dia sama dengan begini, kayak model ulat. Tapi bukan ulat, namanya dia larva. Setelah itu dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah itu dia akan menjadi nyamuk dewasa. Dia sudah siap menggigit, terbang, cari makan sendiri. Kalau begini dia belum bisa terbang, dia belum bisa cari makan sendiri. Nanti dia akan dewasa baru bisa cari makanan sendiri. Lanjut di daun hidup katak. Tahu katak? Tahu. Daun hidup katak atau metamorfosis katak adalah proses perubahan bentuk tubuh katak dari telur hingga dewasa. Daun hidup ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu telur, peluru atau kecebong, katak muda, dan katak dewasa. Ini katak betina bertelur di dalam air, biasanya dalam bentuk gumpalan atau kelompok yang menyatu. Setelah itu dia akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Telur menetas menjadi berudu yang hidup di dalam air, memiliki insang yang bernapas dan ekor untuk berenang. Tahu kecebong? Tahu. Biasa di dalam got atau kayak airan tergenang yang kotor itu ada satu sejenis kecebong, dia berekor di belakang. Nanti saya akan berikan contoh. Katak muda baru dia mengalami metamorfosis, mulai tumbuh kaki, belakang, dan depan. Ekornya mulai memendek dan paru-paru mulai berkembang sehingga bisa bernapas di air dan di darat. Selanjutnya dia akan menjadi katak dewasa. Ekor katak muda dan akan hilang sepenuhnya dan katak muda akan berubah menjadi katak dewasa yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Ini contoh siklusnya. Dia dari telur dulu, kemudian berudu. Ini contohnya berudu. Itu dia berekor di belakangnya. Berudu, kemudian berudu tumbuh kaki. Dia akan mulai muncul kakinya. Dan tadinya kan cuma berekor, sekarang tumbuh kaki. Setelah itu dia akan menjadi katak muda. Nah, setelah katak muda dia akan menjadi katak dewasa. Habis itu dia bertelur kembali. Pokoknya begitu terus siklusnya. Jadi katak itu tidak pernah hilang kayak danus, tidak. Dia akan terus berputar karena siklusnya ini dari bertelur, berudu, dari tumbuh kaki, katak muda, dan katak dewasa. Nanti dia akan bertelur lagi begitu terus. Akan habisnya. Sana model katak kalau yang berbentuk katak. Dia dari ulat kepompong, kupu-kupu. Ini telurnya. Begitu terus. Dia bertelur dulu, kemudian menjadi ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu dan bertelur lagi. Lalat termasuk salah satu serangga yang paling dibenci. Mereka identik dengan kulit kotor dan membawa penyakit. Tapi tahukah kamu bahwa ternyata lalat dan nyamuk masih bergerak? Mereka terdapat roda yang sama, yaitu diptera. Lalat mampu melakukan gerakan aerobik saat terbang karena mereka memiliki 2 sayap dan stabil itu. Mereka bisa berputar di udara seperti pesawat jet dan mereka bisa berganti arah 20 kali lebih cepat daripada kehidupan mata manusia. Lalat memiliki mata majemuk yang terdiri dari ribuan reseptor cahaya yang disebut omagidia, sehingga mereka mampu melihat seperti slow motion. Tidak heran kalau mereka sangat sulit ditangkap. Mereka punya kemampuan yang luar biasa, yaitu mampu merasakan makanan dengan kakinya. Lalat rumah hanya butuh waktu 6 hari dari telur menjadi dewasa. Setelah bertelur, lalat betina rata-rata menghasilkan 120 butir telur.
seperti beras, tetapi lebih kecil. Tempat-tempat yang lembab dan kaya akan bahan organik seperti sampah, bangkai atau makanan yang membusuk. Pernah lihat lalat? Lalat di mana-mana kan? Apalagi kalau habis makan terus sudah dicuci atau ikan di air. Banyak lalat kan tidak? Jadi lalat itu dia tempatnya tuh seperti di kayak yang lembab, banyak lalatnya. Atau yang itu apa kayak tumpukan sampah, di situ banyak lalatnya. Terus larva atau belatung. Kemudian setelah menetas, larva atau belatung akan keluar dari telur. Belatung ini adalah makhluk cacing yang berwarna putih dan tidak memiliki kaki. Pernah lihat belatung? Kalau lihat bangkai pernah? Sejenis ulat? Iya, itu belatung yang tidak punya kaki. Dia sejenis ulat. Mereka akan menghabiskan waktu untuk makan dan tumbuh besar serta mengalami beberapa kali pergantian kulit atau molting. Kemudian pupa. Setelah larva mencapai ukuran maksimal, mereka akan berubah menjadi pupa. Pupa berbentuk seperti kepompong, berwarna coklat tua dan tidak aktif. Selama fase ini terjadi perubahan bentuk yang signifikan di dalam jantung pupa hingga akhirnya menjadi lalat dewasa. Setelah beberapa hari, lalat dewasa akan keluar dari kantong pupa. Lalat dewasa atau imago adalah tahap terakhir dalam siklus hidup lalat. Mereka akan mencari pasangan untuk berkembang biak dan siklus hidup akan dimulai kembali. Ini contoh siklusnya. Dia dari telur lalat, kemudian berubah menjadi larva atau belatung. Selanjutnya akan menjadi pupa atau kepompong dan menjadi lalat dewasa. Begitu terus di belakang. Oh, sebentar ibu kota yang tidak tahu. Dia akan bertelur kembali. Begitu terus, namanya siklus, dia tidak akan pernah habisnya. Dia akan bertelur terus. Selanjutnya akan berubah menjadi larva, belatung, pupa dan lalat dewasa. Selanjutnya akan belajar tentang Kecoa akan merasakan jijik jika ada yang menyentuhnya. Ketika kita menyentuhnya, kecoa akan melarikan diri dan membersihkan dirinya. Kecoa juga hewan yang tahan lapar. Mereka bertahan hidup berbulan-bulan tanpa makanan. Itu karena mereka memiliki kemampuan untuk memperlambat metabolisme mereka dan menggunakan cadangan lemak dalam tubuh mereka sebagai sumber energi. Beberapa spesies kecoa juga dapat hidup tanpa kepala. Ini karena sistem saraf mereka yang terdesentralisasi, yang memungkinkan bagian tubuh yang tersisa untuk terus berfungsi. Kecoa berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri dan penyakit yang membahayakan manusia secara tidak langsung, yakni melalui makanan dan permukaan yang mereka sentuh. sudah dilihat? Ini penjelasan dari hidup kecoa. Daur hidup kecoa terdiri dari 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa.
aman untuk meletakkannya. Setelah menetas dari telur, nimfa atau kecoa muda mulai tumbuh dan berkembang. Nimfa mengalami pergantian kulit beberapa kali atau molting hingga menjadi dewasa. Setiap pergantian kulit, nimfa menjadi lebih besar dan kulitnya menjadi lebih keras. Kecoa dewasa. Setelah pergantian kulit terakhir, nimfa berubah menjadi kecoa dewasa. Pada tahap ini, kecoa dewasa memiliki sayap dan antena yang memiliki siap untuk berkembang biak. Kamu lihat kecoa? Benar atau tidak? Nah, ini bentuknya, itu kecoa. Dan ini daun hidupnya. Dia bertelur dulu, kemudian berubah menjadi nimfa. Kemudian menjadi dewasa. Sudah bisa ini? Bisa. Kalau ibu guru tanya kira-kira bisa jawab atau tidak? Kalau hewan yang indah itu apa? Kalau hewan yang hidup di darat dan di air? Kalau metamorfosis yang parah itu dia meliputi apa? Nyamuk? Terus apa lagi? Ibu kupu dengan? Tidak. Kalau itu apa? Nyamuk.
Oke, berikan aku untuk kelompok 3. Dewasa